Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini dari kelompok ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebenarnya Mas Ari Adwan selaku moderator di sini. Kami beranggotakan 6 orang, yaitu ada Gina, ada Mila, ada Tasya, ada Nina, ada Rofi, ada Erlinda. Baik, untuk mempersingkat waktu, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Gina. Kepada Gina, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang use case dan diagram activity diagram. Use case adalah sebuah teknik untuk menangkap kebutuhan fungsional sistem. Use case menggambarkan interaksi antara pengguna dengan sistem. Use case menyediakan sebuah narasi bagaimana sebuah sistem digunakan. Next. Elemen-elemen use case diagram. Aktor. Orang atau sistem lain interaksi dengan sistem saat ini. Sebuah peran bukan pengguna spesifik. Memberikan dan menerima informasi ke dan dari sistem. Next. Use case, bagian utama dan fungsionalitas sistem. Bisa extend memperluas use case lainnya, ditempatkan di dalam sistem boundary, batasan sistem. Dilabeli dengan kata kerja, parse kata benda. Next. Boundary berisi nama dari sistem yang diletakkan di dalam atas atau bagian atas boundary, mewakili ruang lingkup sistem. Aktor berada di luar ruang lingkup sistem. Saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Gina yang telah menyampaikan materinya. Untuk materi selanjutnya yaitu Mila juga. Kepada Mila, saya persilahkan. Baik, suaranya ya? Suara tuh? Halo. Ada, oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator atas waktu yang telah diberikan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang dijelaskan oleh Gina tadi. Association relationship, menghubungkan aktor dengan use case. Kedua, menggunakan komunikasi dua arah, menunjukkan komunikasi satu arah menggunakan tanda panah, tanda bintang untuk keragaman dari asosiasi, multiplicity of the association. Dan yang terakhir, namun umumnya hanya digunakan satu garis saja. Next. Include relationship, memasukkan satu use case dalam use case lainnya, perilaku behavior yang harus terpenuhi agar sebuah event dapat terjadi. Use case adalah bagian dari use case lainnya. Tanda panah mengarah dari base use case pusat menuju ke use case yang di-include. Next. Extend relationship, dan yang terakhir, generation relationship atau pewarisan. Satu, mewakili use case khusus untuk use case yang lebih umum.
Yang kedua, tanda panah mengarah dari use case khusus ke use case yang lebih umum. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Mila yang telah menyampaikan materinya. Untuk materi selanjutnya yaitu silakan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi. Elemen-elemen activity diagram. Activity diagram digunakan untuk memodelkan proses dalam suatu sistem informasi. Activity diagram menggambarkan kegiatan utama dan hubungan di antara kegiatan dalam suatu proses. Setiap use case dapat membuat satu diagram aktivitas. Yang pertama, elemen action. Perilaku yang sederhana dan tidak dapat diuraikan dan dilabeli dengan namanya. Yang kedua, activity. Digunakan untuk mewakili sekumpulan tindakan atau action dan dilabeli dengan namanya. Yang ketiga, class name. Yang ketiga, object node. Digunakan untuk mewakili sebuah objek yang terhubung ke sekumpulan arus objek dan dilabeli dengan nama kelasnya. Lalu selanjutnya, control flow. Menunjukkan urutan eksekusi. Lalu object flow. Menunjukkan aliran suatu objek dari satu aktivitas atau tindakan ke aktivitas lain. Dan initial node. Menggambarkan awal dari serangkaian kegiatan. Selanjutnya, final activity node digunakan untuk menghentikan semua arus kontrol dan arus objek dalam suatu aktivitas atau tindakan. Sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada saudari Linda telah menyampaikan materinya. Untuk materi yang selanjutnya kami saya jelaskan sendiri. Slide-nya bagaimana, Kak? Baik, di sini ada Tina. Final flow node digunakan untuk mengatur flow atau objek tertentu. Kemudian ada decision node digunakan untuk mewakili kondisi pengujian untuk memastikan bahwa aliran atau aliran objeknya tersebut balik dengan kriteria keputusan untuk melanjutkan ke jalur tertentu. Kemudian ada node digunakan untuk menentukan kembali berbagai jalur keputusan yang dibuat menggunakan simpul keputusan. Selanjutnya ada top node digunakan untuk membagi perilaku menjadi perangkat aktivitas yang paralel atau bersamaan dari aktivitas atau tindakan. Lalu ada node digunakan untuk menyatukan kembali serangkaian arus aktivitas atau tindakan paralel atau bersamaan. Kemudian ada linear digunakan cek kan namanya blend joinot kah? Iya tuh joinot deh. Baik, selanjutnya ada join node digunakan untuk menyatukan kembali serangkaian arus aktivitas atau tindakan yang paralel atau bersamaan. Kemudian ada swim lane
Digunakan untuk memecah diagram aktivitas menjadi baris dan kolom untuk menetapkan kegiatan individu atau tindakan kepada individu atau objek yang bertanggung jawab untuk melaksanakan aktivitas atau tindakan. Diberi dengan nama individu atau objek yang bertanggung jawab. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk pemateri selanjutnya yaitu baik, untuk Nina Agustina, pada Nina saya persilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk menyampaikan materinya. Di sini saya akan melanjutkan materi dari lanjutan saudara Ergi. Kebutuhan pengguna. Use case admin C-level. Ada admin dapat melakukan login, admin dapat mengakses data pasien, admin dapat mengakses data pendonor, admin dapat mengakses jumlah pasien, admin dapat mengakses jumlah pendonor, admin dapat mengakses stok darah, admin dapat mengakses informasi, dan admin dapat melakukan logout. Next. Kebutuhan pasien. Pasien dapat melakukan login. Yang kedua, pasien dapat mengakses nama. Ketiga, pasien dapat mengakses tempat tanggal lahir. Dan keempat, pasien dapat mengakses usia. 5, pasien dapat mengakses jumlah labu. 6, pasien dapat mengakses golongan darah. Yang ketujuh, pasien dapat mengakses resus. Yang 8, pasien dapat mengakses tempat rawat pasien. Yang 9, pasien dapat mengakses wali pasien. Dan yang terakhir, pasien dapat melakukan logout. Next. Kebutuhan pendonor. Yang pertama, pendonor dapat melakukan login. Yang kedua, pendonor dapat mengakses nama. Yang ketiga, pendonor dapat mengakses tempat tanggal lahir. Yang keempat, pendonor dapat mengakses usia. Dan kelima, pendonor dapat mengakses alamat. Keenam, pendonor dapat mengakses golongan darah. Ketujuh, pendonor dapat mengakses resus. 8, pendonor dapat mengakses NHP. Yang ke-9, pendonor dapat mengakses riwayat penyakit. Dan yang terakhir, pendonor dapat melakukan logout. Sekian presentasi dari saya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Nina yang telah menyampaikan materinya. Untuk pemateri selanjutnya yaitu Rufi Faturrahman. Kepada saudara Rufi Faturrahman, saya persilakan untuk menjelaskan materi. Cek. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan use case admin C-level. Yang pertama ada admin. Admin melakukan login, lalu setelah login, admin dapat mengakses data pasien, selanjutnya mengakses data pendonor, selanjutnya mengakses jumlah pasien, dan selanjutnya mengakses jumlah pendonor, selanjutnya mengakses stok darah, selanjutnya mengakses informasi, lalu yang terakhir admin bisa melakukan logout. Yang kedua ada pasien. Pasien juga sama, yang pertama bisa login, lalu yang kedua bisa mengakses data nama, yang ketiga mengakses tempat tanggal lahir, selanjutnya mengakses usia, selanjutnya mengakses jumlah labu, lalu mengakses golongan darah,
mengakses resus, mengakses tempat rawat pasien, mengakses nomor wali pasien, lalu yang terakhir bisa melakukan logout. Benar? Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada saudara Lutfi yang menyampaikannya. Untuk materinya yaitu saudari Tasya. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk memaparkan materi selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai activity diagram. Dapat dilihat dalam gambar, terdapat admin dan server. Pada bagian admin bisa langsung login dan melakukan daftar akun. Lalu menampilkan beranda. Setelah itu melakukan daftar pasien, melakukan daftar pendonor, dan melakukan daftar admin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kembali lagi kepada moderator. Ini materi yang aktif. Ini dia lalu dan lagi ke admin melakukan data. Sekian presensi dari kami. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan.